Kawit biyen Tuban dadi tembang lambe, resik kotane uga ramah masyarakat. Lawe mas, ditunggu loh mas. Iya lur, paham lur, paham. Gak heran memang sih. Soalnya Ronggolawe ini adalah sosok yang sangat ikonik bagi rakyat Tuban. Dan Ronggolawe ini juga dianggap sebagai sosok satria sekaligus pahlawan bagi rakyat Tuban lur. Saking istimewanya Ronggolawe ini lur, sampai hari jadi Kabupaten Tuban ini didasarkan oleh pengangkatan Aryo Ronggolawe sebagai Adipati Tuban kedua, yaitu pada tanggal 12 November 1293. Dan di masa itu sebenarnya Tuban ini sudah ada pemerintahannya lur. Dan memang usianya Tuban itu lebih tua dari yang kita tahu saat ini lur. Sebagai warga Tuban yang baik, yuk mari sama-sama kita kenali sosok Ronggolawe, terutama mengenai silsilah dan identitas beliau. Oke nggak lur? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kisahnya Ronggolawe, gak ada salahnya kita kenali dulu silsilahnya Ronggolawe lur, biar kenal lebih personal lagi tentang jati diri seorang Ronggolawe. Tapi yang namanya sejarah pastinya ada banyak versi ya lur. Kalau ada koreksi atau ralat, boleh banget lur kalian tulis di kolom komentar. Oke? Ronggolawe bernama lengkap Raden Adipati Aryo Ronggolawe, dengan nama lahir Raden Aryo Ronggolawe. Secara etimologi bahasa, Ronggolawe berasal dari kata ronggo dan lawe, di mana ronggo berarti kesatria dan lawe berarti wenang atau benang. Dan kata lawe ini bisa diartikan juga dengan wewenang atau kekuasaan. Jadi Ronggolawe bermakna kesatria yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Dalam serat Babatuban dijelaskan kalau Ronggolawe ini adalah keturunan raja-raja dari kerajaan Pajajaran, yakni dari Gen Prabu Erlangga melalui jalur kerajaan Jenggolo. Tepatnya, Ronggolawe ini adalah cucunya Raden Adipati Aryo Dandang Wacono, yang merupakan Adipati Tuban pertama, sekaligus founding father atau pendirinya Kadipaten Tuban. Dari pernikahan putrinya, yaitu Nyai Ageng Lanang Joyo, dengan seorang Rakrian Demung Singosari yang bernama Raden Aryo Wiraraja. Sedangkan dari jalur ayahnya Ronggolawe, yaitu Raden Aryo Wiraraja, ini cukup kontemplatif lur. Yang bikin aku tuh cukup kaget dan heran juga lur. Dalam buku Atlas Wali Songo karangan Dr. Andes Agus Sunyoto menegaskan bahwa ayahnya Ronggolawe, yaitu Raden Aryo Wiraraja, itu sebenarnya sudah beragama Islam lur. Dan lebih mencengangkan lagi, dalam catatan Nur Al-Fadil Ba'alawi Al-Husaini menjelaskan bahwa Raden Aryo Wiraraja ini adalah keturunan Arab lur. Lebih spesifiknya, beliau adalah keturunan dari paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dan aku coba sebutin silsilahnya Ronggolawe melalui jalur ayah ya lur. Jangan gumun atau heran ya. Kalau ada yang mau mencatat, silahkan siapin catatan kalian. Spesifiknya, Raden Adipati Aryo Ronggolawe alias Raden Ronggo Tejolaku alias Syekh Jali Al-Khalwati alias Syekh Khawaji adalah putra Raden Aryo Wiraraja atau Syekh Abdurrahman alias Syekh Abdurrahim alias Kiai Lanang Boyo. Beliau adalah putra Syekh Abdullah, putra Syekh Huromes, putra Syekh Abbas, putra Syekh Abdullah, putra Syekh Ahmad, putra Syekh Jamal, putra Syekh Hasanuddin, putra Syekh Arifin, putra Syekh Ma'ruf alias Mad'ra'uf, putra Syekh Abdullah, putra Syekh Mubarak, putra Syekh Harmia alias Kharmis, putra Syekh Abdullah, putra Syekh Mudakir Ar-Rumi, putra Syekh Waqis alias Syekh Waqid Ar-Rumi, putra Syekh Al-Akbar alias Syekh Abdullah Azhar alias Syekh Abdul Wahid alias Syekh Abdul Wahid Kurnen Al-Baghdadi dari Baghdad, Irak, putra Syekh Ali bin Abdullah, putra Syekh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bin Abdul Muthalib dari Makkah, Saudi Arabia. Dan Sayyidina Abbas ini adalah pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gimana?
Pusing ya lur. Fakta baru kah buat kalian? Pertama kali lihat ini aku juga kaget lur. Salut dan kagum banget dengan darah yang mengalir dalam diri seorang Aryo Ronggolawe. Beliau adalah keturunan dari dua jalur silsilah tokoh besar. Ringkasnya, dari jalur ibunya adalah Trah Prabu Erlangga dan dari jalur ayahnya adalah Trah keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alias Tuban ini dipimpin oleh sosok yang sangat luar biasa lur. Berdarah kuat sebagai khalifah. Tapi timbul satu pertanyaan nih lur. Ngelihat silsilahnya Ronggolawe yang tembus ke keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah Ronggolawe ini adalah seorang muslim? Gimana menurutmu lur? Tulis pendapatmu di kolom komentar, oke? Tapi terlepas dari kepercayaan yang dianut oleh Ronggolawe, silsilah tersebut memperkuat bahwa Tuban adalah portal masuknya berbagai bangsa di dunia lur. Salah satunya adalah portal masuknya bangsa Arab ke Nusantara. Mulanya ya dari Tuban. Gak ada Tuban, Pulau Jawa gak terislamisasi dengan baik lur. Kata Cak Nun, gak ada Tuban, gak ada Indonesia. Tapi kalau gak ada Indonesia, Tuban tetap Tuban. Terlebih pada zamannya Tuban ini memegang pusat perekonomian di Nusantara. Tapi ironisnya, kok bisa nama kota yang amat sangat besar pada zamannya sekarang terlupakan begitu aja lur. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Tugas kita semua ya untuk membangkitkan lagi nama besar Kabupaten Tuban. Ayo semangat, bangga jadi orang Tuban. Ada sosok lain yang perlu kita kenal dalam kisah Ronggolawe lur, yakni Mahisa Anabrang alias Kebo Anabrang alias Lembu Anabrang. Ia adalah seorang perwira kerajaan Singosari yang menjadi komandan dalam ekspedisi Pamalayu, di mana ekspedisi ini dilancarkan pada tahun 1275 hingga 1293. Mengenai silsilah Mahisa Anabrang, dalam serat Babat Tuban menyebutkan bahwa Mahisa Anabrang juga merupakan cucu Adipati Tuban pertama, yaitu Raden Adipati Aryo Dandang Wacono, melalui putrinya yang bernama Nyai Ageng Ngekso. Dan hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Raden Aryo Mahisa Anabrang dan Raden Aryo Ronggolawe ini adalah sepupu. Dan tragisnya, keduanya terlibat perang saudara. Untuk kisah lebih lengkapnya, aku jelasin di part berikutnya. Sabar dulu ya lur. Pembahasan ini kita bagi di beberapa part ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Intinya, kalian kudu paham dulu lur tentang identitas Ronggolawe. Jangan cuman bilang putra Tuban, putra Ronggolawe, tapi nggak kenal identitas beliau. Yo preketek lur. Jadi ya kudu paham tentang beliau ya lur. Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian jadi lebih bangga sebagai orang Tuban. Bangga karena daerah kita yang tercinta ini lahir sosok-sosok yang hebat dan berdarah orang-orang besar di dunia. Semua terkumpul di Tuban dan kita harus meneladani perjuangan dan peran besar mereka. Sekian video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan jangan lupa di share atau bagikan video ini ke teman-teman atau saudara kalian biar sama-sama kenal lebih dekat tentang Aryo Ronggolawe. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di part 2 pembahasan tentang